Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Berjumpa kembali dengan channel Donditan dan juga Geraha Molaf Jakarta. Pada hari ini saya senang sekali menyapa para pemirsa dimanapun berada. Ya. Buat para pemirsa setia channel Donditan dan juga Geraha Molaf Jakarta, pada hari ini saya akan mewawancarai seorang yang belum lama memeluk Islam, ya, atau kita sebut masih sebagai mualaf, dari kota Surabaya, ya, yaitu seorang ibu, ya, kita sebut Ci Leni ya panggilannya ya. Nama lengkapnya adalah Leniwati. Nah, alhamdulillah Ci Leni sekarang sudah menjadi seorang muslimah di kota Surabaya. Nanti kita akan mendengarkan kisah bagaimana Ci Leni menemukan ya dan juga diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, tanpa memperpanjang waktu lagi, saya akan segera menyapa Ci Leni ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ci. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Buku Dondi. Alhamdulillah. Seger sih hari ini, Ci. Kelihatannya kok cerah banget ya. Alhamdulillah. Ci, kalau kita dulu sekolah mungkin seangkatan kali, Ci ya. Iya, iya kali. Ya, Ci Leni asli Surabaya, besar Surabaya. Enggak juga. Sejak tahun 90 masuk kuliah itu baru di Surabaya, aslinya dari daerah Banyuwangi. Oh, Banyuwangi toh. Ya, 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 ya. Oh, jadi setelah masuk apa namanya kuliah baru ke Surabaya gitu ya. Iya, Dari kuliah tahun kecil 90. oh 90 ya. Oke. Dari Iya. kecil Cileni eh dibawa ke gereja gitu ya sama orang tua ya. Iya, di gereja di daerah Kecamatan Genteng, Kota Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi. Hmm. Gereja apa sih kalau boleh tahu? Kalau di daerah itu waktu itu namanya Gereja GKT, Gereja Kristus Tuhan. Oh, Gereja Kristus Tuhan. Terus sampai di Iya, Surabaya pun Cileni masih ikut gereja terus gitu ya. iya, Aktif Cileni di gereja sebagai pekerja Tuhan gitu bilangnya mungkin atau gimana? iya, waktu masih belum nikah, istilahnya kan masih pemuda gitu ya, pemuda-pemudi itu Hmm. aktif gitu ya, aktif di kepengurusan, Hmm. nanti di kepanitiaan-panitiaan Natal atau panitia ulang tahun komisi kayak gitu. Oh, jadi berapa tahun tuh si Leni aktif di gereja gitu sebagai pengerja gitu? Kalau waktu tepatnya sebelum menikah itu mulai dari kuliah ya, sampai Hmm. ya lebih dari 5 tahun lah, yang waktu Oh, sebelum iya. menikah itu. Tapi setelah menikah sudah nggak aktif lagi, sempat juga ngajar sekolah minggu gitu. Hmm. Oh, sempat jadi guru sekolah minggu toh ya? Iya, jadi guru sekolah minggu. Berarti apal dong cerita-cerita dong Nabi Nuh ya, cerita Nabi Musa gitu ya. Iya, Sa- Sama ngajarin nyanyi-nyanyi dong sih ya, masih inget ya? iya, happy ya 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 gitu. Iya, iya, iya. Ci, waktu di Surabaya juga gerejanya sama, GKT juga? Awalnya sama, lalu setelah itu, Hmm. sempet pindah ke yang lain gitu. Hmm. Pindah ke gereja apa sih kalau boleh? Iya, kalau awalnya kan dari gereja GKT itu, lalu setelah itu, sempet istilahnya pindah-pindah, pengen tahu gereja-gereja yang lain, pernah juga masuk Oh, di gereja Betani, terus masuk oh, di gereja Reform, kayak gitu. Petani pernah sih ya? Pernah tapi cuman singgah aja, intinya pernah masuk ke gereja Betani yang besar di Surabaya itu. Oh, sama dong sama saya, Cek.
Saya juga pernah Betani. Nah, nah ini mungkin apa namanya, kita udah nggak sabar nih, Leni ya, mendengar kisah daripada Leni ini. Gimana waktu itu prosesnya, eee, kemudian apa yang Leni alamin gitu ya, sebelum akhirnya Leni diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala gitu, sehingga sekarang Leni menjadi seorang muslimah yang saya dengar nih katanya sholatnya nih di atas rata-rata katanya ini. Ya, alhamdulillah. Boleh? Eee, Mhm, oke, terima kasih Ko Dondi untuk kesempatannya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi alhamdulillah memang namanya hidayah itu kadang kita tidak pernah menyangka. Namun kalau sudah datang tentunya kita tidak bisa menolak juga gitu loh. Jadi setahu saya dulu, saya kan memang tidak pernah tahu detailnya tentang iman Islam. Jadi hanya dengar kata orang bahwa Islam itu seperti ini, dan yang pasti kan hal-hal yang miring, hal-hal yang, mhm, seolah-olah mendiskreditkan gitu. Ya saya mhm, ya percaya saja gitu ya, karena memang saya merasa sudah punya iman yang benar, dan saya juga udah sampai pada taraf memberitakan Injil gitu ya, istilahnya menginjili mhm, gitu ya. Walaupun iya, ya belum berhasil membawa orang masuk ya, asal saya sudah mhm, cerita gitu ya, tapi belum istilahnya belum bisa membuat orang, beriman, beralih mhm, iman kepada iman Kristen tuh belum pernah. Cuman saya terus terus, tugas saya kan memberitakan, saya terus memberitakan. Biasanya orang yang saya beritakan itu ya paling cuman ngangguk-ngangguk, oke gitu, cuman ya nggak nerima, juga nggak nolak, nggak mhm, mendebat, gitu loh. Nah, sampai satu hari saya juga intinya setiap orang kan ada kesempatan saya injili, ada kesempatan saya beritakan mhm, Injil, karena bagi saya iman saya ini yang benar, dan tentu saja saya kan harus ceritakan, karena kalau saya mhm, nggak ceritakan nanti saya yang dosa kan gitu ya, saya yang salah gitu. Nah, saya juga nggak menyangka waktu saya dalam proses menginjili itu ada seorang yang berani untuk meng-counter istilahnya gitu ya, meng-counter, mhm, eee, bahkan mengajak diskusi sambil membukakan pikiran saya bahwa, coba telaah gitu ya, coba dalami, istilahnya itu mengosongkan gelas gitu ya, sama-sama mhm, terbuka untuk diisi gitu loh. Bukalah dengan mhm, sesuatu yang baru supaya apa ya, fair gitu loh, bisa menemukan mhm, mana yang benar, mana yang tidak gitu loh. Nah, sebenarnya sih beberapa waktu yang lalu itu saya tuh, pernah berpikir gitu ya, iya ya isinya Alkitab ini khususnya di Perjanjian Baru itu kok surat Rasul Paulus gitu ya kepada jemaat mhm, Efesus, Filipi, Kolose kan. Saya tuh sempat berpikir ini kok surat-surat ini kok disebut firman Tuhan gitu ya, tapi karena sudah didoktrin, sudah dikasih ceramah bahwa Alkitab, Bible itu adalah murni firman Tuhan walaupun, mhm, apa itu, ditulis dari berbagai abad, intinya sama ya seperti itu, ya udah mhm, saya telan mentah-mentah aja gitu. Nah, setelah saya bertemu dengan seorang yang berusaha untuk mengajak diskusi, saya juga mulai terbuka apakah benar seperti itu gitu ya, apalagi baru dengar kata kalau Bible itu ada amandemennya kan gitu ya. Amandemen apa? Ya itu perjanjian baru, perjanjian lama. Nah, baru kali ini ya orang nyebut Bible ada amandemen kan gitu ya. Saya juga heran iya, gitu ya. Heeh, lah heeh, itu. Lalu juga, sebenarnya itu kalimat yang membuat saya bingung tuh pertanyaan gitu ya, bahwa coba deh cari di Bible itu ada nggak ya ayat yang menyebutkan, khususnya kalau Bible elektronik itu kan, kata-kata Yesus itu kan tulisan merah ya, Kak, ya, iya, yang iya, iya, apa itu, dicetak merah itu iya, dikatakan, coba cari itu kata-kata Yesus sendiri yang dicetak merah ada nggak kalimat yang berbunyi, "Aku Tuhan dan sembahlah aku," gitu ya. mhm, Kalau misalnya wow, ketemu ayat itu, eee, maksudnya orang yang saya injili itu janji, "Oke, saya mhm, nggak apa-apa saya yang pindah gitu ya, saya yang
masuk Kristen, nggak apa-apa bawa ke gereja dibaptis gitu. Nah Hmm. baru itu saya dengar, oh wah iya ya, saya cari ya memang saya juga nggak pernah dengar ya, Kak, ya, nggak pernah baca ya, memang nggak ada kan gitu ya. Tapi saya kan nggak putus asa gitu loh, saya tanya ke Hmm. teman yang suaminya pendeta, saya tanya, Hmm. ini loh ada pertanyaan ini, aku lagi nginjilin orang nih, ada pertanyaan ini, gimana jawabnya?" Kayak gitu. Dan kebetulan suaminya itu kan, kayak apologetika gitu loh, Ko. Jadi Hmm. Ya. orang-orang apologetik gitu. Jadi dia punya khotbahnya. Saya dikirim, saya juga baru tahu gitu loh, maksudnya, Hmm. oh ada ya khotbah judulnya ini gitu loh. Lah waktu itu saya dengerin ayat-ayat yang disambungkan itu ya, ya buat saya ya sah-sah saja kan gitu ya, walaupun, kalau sekarang kan merasa kayak dipas-paskan gitu loh, tapi waktu itu ya saya nggak nolak, "Oh ini jawabannya ini," ya saya berikan ini loh, ya. Waktu itu orang yang saya injili ya kata senyum-senyum aja gitu loh, "Wah ini saya sudah tahu," gitu. Lalu sebenarnya hal yang membuat saya ini lebih yakin gitu ya, karena justru para mualaf-mualaf yang notabene adalah pendeta, teolog-teolog yang sekolah di luar negeri, di negeri asal Bible, dan Hmm. mempelajari bahasa aslinya Bible, yang menemukan kejanggalan-kejanggalan. Jadi Hmm. itu yang membuat saya tuh paling enggak itu, apa ya, saya tuh nggak merasa bersalah atau guilty feeling kalau saya tuh hijrah gitu loh. Saya memang membaca Hmm. Al-Quran ya, saya membaca Al-Quran terjemahan, walaupun masih, belum paham gitu ya, yang terjemahan bahasa Indonesia kan memang ada istilah tentang Isa Al-Masih, tentang Allah itu bertanya apakah, Isa menyuruh umatnya menyembah Dia, kan dia juga Hmm. nggak menyuruh kan itu paling Ya. tidak kan pegangan. Tapi justru dari Bible yang diketemukan banyak terjemahan-terjemahan yang sebenarnya tersirat tentang nubuatan kedatangan Nabi Muhammad yang diterjemahkan berbeda itu yang membuat saya itu berpikir gitu ya, "Loh kok Hmm. bisa ya seperti ini ya?" Gitu loh, "Kenapa kok Hmm. disembunyikan?" Kan gitu. Lalu, Hmm. seperti saya baru dengar juga dari Haja Irin Handono ya, yang mantan biarawati itu, yang mengatakan ada konsili Nisea yang, Hmm. istilahnya salah satu keputusannya mengangkat Yesus menjadi Tuhan. Nah, saya dengar itu juga kaget tuh, "Oh iya ya, ada ya seperti ini." Nah, selama ini saya memang nggak pernah tahu gitu ya, dan mungkin kalau dulu saya tahu, saya cuman cuek aja, ya udah terserah mau diangkat mau enggak, pokoknya iman saya Trinitas kan gitu ya, Kak, ya. Ya, ya. Nah, tapi alhamdulillah setelah saya mulai dibukakan Allah, saya memang nggak gampang ya untuk nerima ya, karena saya berpikir saya ini bukan orang biasa ya di masa lalu saya, bukan orang Hmm. yang sekedar KTP-nya Kristen kan gitu ya, saya juga Hmm. sudah, aktif di beberapa ini maksudnya lembaga Kristen kan gitu ya. Jadi kan ini juga apa ya, ada rasa gimana gitu ya, pasti saya akan dibully gitu ya, saya pasti akan, Ya. pasti dianggap apa gitu ya, mungkin kenapa kok sampai seperti itu, apakah pelarian ataukah apa, kayak gitu. Nah itu yang awalnya memang saya pikir gitu ya, secara manusia mungkin kan, apa ya, mungkin malu, mungkin takut kan, itu pasti ada gitu. Tapi apa ya, Ya. nurani saya ini, itu lebih kuat gitu loh. Saya Hmm. harus menemukan kebenaran itu gitu loh. Dan, apa, intinya itu di iman Kristen tuh saya tuh sudah nggak bisa terima gitu loh. Apalagi Hmm. setelah baca Al-Quran gitu loh, baca Al-Quran terjemahan dan juga, kayak yang saya ingat kan Ustadz Kainama itu ya, yang menyebutkan Hmm. tentang itu, lalu di Perjanjian Baru juga nubuatan Nabi Muhammad, tapi kan dimaknakan kan Roh Kudus ya, dimaknakan Roh Ya. penghibur kan kayak gitu. Itu Ya. ya memang heeh, waktu itu di doktrin tuh ya seakan menurut saya ya masuk akal kan itu ya. Tapi setelah ke sininya saya mikir, "Iya ya kok sepertinya kok ada yang aneh," gitu loh. Hmm. Nah, akhirnya saya ya bergumul ya, Kak, ya. Pertama juga mikir ya gimana nanti saya sampai berpikir gini, apakah Allah ini sama dengan Bapa surgawi kayak gitu kok, atau Yahweh kayak gitu ya, apa Ya. ujungnya sama kayak gitu loh.
Nah itu, cuman ya gimana ya gitu loh, intinya, ya sempet dalam masa yang bingung gitu ya kan, orang nggak bisa Hmm. ya langsung apalagi usia udah hampir setengah abad ya, Ko, ya. Maksudnya kan nggak mudah gitu loh untuk mengambil keputusan itu dengan berbagai resiko. Tapi setelah saya, eee, pikir lagi, saya, apa ya, maksudnya gumulkan lagi, ya kembali, namanya hidayah itu ya kita nggak bisa nolak gitu ya, kalau sudah Ya. dipanggil ya kita harus terima gitu loh, itu Ko Dondi. Ah, Masya Allah. Tadi ngomong-ngomong bergumulnya, bergumul sama siapa? Bergumul sama Roh Kudus atau gimana? Nah itu, dulu ya bingung doa sama siapa ini, saya sudah nyebut Allah ya Allah, tapi saya belum syahadat, ini sebenarnya siapa yang saya sebut gitu kok, saya juga bingung ini sudah yang, ke Roh Kudus sama Tuhan Yesus ini juga ragu, ke Bapa Oh, Surgawi, tapi ke Allah, jadi saya ini di tengah-tengah ini saya gimana oh, gitu ya, mau syahadat juga masih ragu, masih saya mikirnya gini kok, ini, ajaran Islam ini kan syariahnya banyak, salah satunya kan hmm, wajib sholat. Nah, sholat itu kan harus ya, wudu. Nah, saya itu kan blank sama sekali, bayangin saya kalau nekat syahadat terus harus melakukan itu, hmm, gimana? Makanya saya searching dulu, saya belajar dulu, oh caranya wudu gini, oh sholat subuh kayak gini. Itu hmm. saya prepare dulu gitu loh, oh apakah saya Waduh. bisa ya melakukan ini, sampai saya seperti itu orangnya, karena saya bukan orang yang gerusa-gerusu gitu loh, Bro. Jadi, intinya saya dalam hati mungkin sudah syahadat ya, cuman resminya itu kan harus ada upacaranya kan gitu ya, harus ada saksinya kan gitu. Makanya itu jadi saya, persiapkan dulu sambil ya menata hati gitu ya, untuk benar-benar bahwa apa yang saya putuskan ini bukan karena emosi sesaat gitu. Ya, ya. Memang benar-benar hidayah gitu ya, bukan karena ada kepentingan duniawi gitu ya, Ci, ya? Iya, intinya itu kalaupun, nanti ke depannya ada hal-hal yang dengan ikatan duniawi, tapi saya tidak mau hal duniawi ini kalau misalnya hilang, itu membuat saya berbalik lagi gitu loh. Ya, Nah itu ya, yang ya. saya harus benar-benar kalau saya hijrah itu ya udah apapun yang terjadi dengan hal duniawi, mau kekayaan, mau keluarga, mau apa, misalnya diambil atau nggak berjodoh, ya udah saya harus tetap sudah hijrah ya nggak mungkin balik lagi. Hmm, ya, ya. Enggak, tadi saya nanya gini, Ceh, waktu Cileni bergumul, terus paling nggak kan berdoa gitu kan. Iya. Waktu berdoa itu, berdoanya kepada siapa? Ingat nggak, Ceh? Terus pada waktu nutup doa, masih ada dalam nama Yesus nggak gitu, Ceh? Iya, waktu itu masih seperti itu gitu ya. Jadi Oh, karena taunya doanya sama sama Bapa, sama Tuhan, ya apa? gimana ini ya aku ini kalau nggak mau dalam namanya tapi terakhir-terakhir itu saya enggak, saya langsung, "Ya Allah, saya ini gimana ya?" Maksudnya, ini sebenarnya Allah ini yang mana? Aku ini bisa maksudnya mengaku itu gimana? Itu saya sempet gitu, saya sempet, sebelumnya itu udah Iya. galau gitu ya, nyebut Halo? Tuhan Yesus itu juga udah merasa nggak ini, nggak mengimani gitu loh. Nah jadi, saya tuh ya sempet doanya ya wis, "Ya Allah ampuni saya, ini gimana ini, saya masih dalam kebingungan, tunjukkan jalanmu supaya saya ini, eee, nggak nggak bimbang," kayak gitu kok. Nah, itu mantap itu, Ceh, kalau begitu, Ceh. Enggak, saya takutnya si Leni nanya gitu loh, "Ini Bapak nih yang Allah atau Yahweh atau siapa?" Gitu. Sempet nanya gitu nggak, Ceh? Ini Yesus ini yang jadi Bapak, Bapak jadi Yesus atau Roh Kudus gitu yang mana? Udah nggak mau tahu gitu ya berarti ya. Jadi, Iya, maksud saya karena si Leni kalau pada waktu gimana? enggak, kalau saya kan setelah ke sini dengerin Ustadz Menahem Ali jelasin itu loh kok, Ya, tentang pengakuan Isa itu loh kok, kan ada yang ngaku Tuhan, ada yang enggak kan gitu ya, ada beberapa aliran. Itu saya baru tahu ya, iya ya ternyata teman-teman saya sekarang kalau saya tanya, "Kamu percaya Trinitas itu gimana? Ada 3 mhm, oknum atau satu oknum?" Disebut 3. Kalau di ajaran saya itu keras kok, ya udah ada 3 oknum,
tapi esa. Bapa, Putra, Roh Hmm, Kudus ya ada 3 gitu. Tapi ternyata ya, temennya, "Ya enggak, pokoknya Bapa, Putra, Roh Kudus itu ya Yesus," katanya gitu loh, kan tambah membingungkan lagi. Nah itu dikupas sama Ustadz Mehanem Ali. Jadi yang saya yakin waktu itu ya Bapa, Putra, Roh Kudus ini ya 3 gitu. hmm, Trinitas kan gitu loh. Nah, ya, ya, makanya setelah saya ke sini semakin, mempelajari itu ya saya jadi, iya ya kok maksudnya kan sulit untuk diterima gitu loh, sulit untuk hmm, diterima tentang apa ya, kebenarannya gitu loh. Akhirnya saya juga hmm, mikir, saya juga, lihat ya kembali kan kita tidak belajar teologi ya Kak ya, saya kan nggak mempelajari teologi, jadi otomatis saya kan harus mendengar dari orang-orang yang mempelajari dan ada ya, bukti-buktinya. Jadi kayak, Kodondi, kayak Ustadz Kainama, Ustadz Menahem Ali itu kan benar-benar ada literaturnya gitu loh, nggak omong hmm, kosong gitu loh, walaupun iya, Eee, kalau Ustadz Kainama kan terkenal pakai Google kosong, tapi kan memang translate ya toh, dari betul. bahasa aslinya ditranslate dan itu Google Ya, kan nggak bujuk, nggak bohong kan kok gitu loh. Kan itu bener-bener ini. Nah itu terus terang apa ya, paling tidak membuat saya itu lebih mantap gitu. hmm, ya, 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 Makanya kayak Doni gini dengan, kristologinya itu kan, ya kalau jujur ya kalau saya belum dapat hidayah paling saya cuman ketawa aja kok. Ah, hmm, mengada-ada kan gitu, seperti itu ya, gitu loh. Makanya ya, kan saya setelah seperti ini langsung teman-teman negur saya kan, "Gimana sih kamu ini yang udah jadi panutan kita kok malah menyeberang," kan istilahnya gitu ya, malah menyeberang, malah itu kan gitu toh. wah, Terus udah ya jadi saya panutan sampai toh? intinya saya tuh terkesan tuh sangat rohani gitu ya, makanya sangat Hmm, rohani aja kok akhirnya kok malah ini kan kesannya kan mengecewakan gitu loh. Makanya akhirnya saya kesempatan nih, saya kirim ya mungkin, eee, apa, testimoni istilahnya ya, Ustadz Felix Show lah gitu. Tapi hmm, mereka memang benar-benar membentengi, ya udah intinya nggak mau buka gitu loh, nggak ya, mau denger gitu loh. Ya udah saya bilang gitu, saya kan intinya kalau kamu tanya saya kenapa, ya ini dengerin. Saya setelah hmm, mendengarkan ini, baru saya maksudnya telaah. Nah kalau Anda nggak mau mendengarkan, ya sudah, intinya jangan menghakimi saya, ini keputusan yang saya terima, gitu loh. iya, iya, Gitu, Kak. iya, Masya Allah ya. Jadi berarti memang si Leni melewati suatu proses gitu kan ya? Proses ini kan sebenarnya kan si Leni kan sebenarnya mungkin dulunya tuh di gereja mungkin sudah pernah dengar, mungkin ada yang sudah pernah dengar lah. Memang kita di gereja kan selama ini kan benar kita nggak belajar teologi. Tapi kan apa yang kita dengar tiap minggu dari pendeta itu kan sebenarnya udah jadi apa ya? Udah kayak dogma gitu aja ya. Bahwa udah nggak usah nawar-nawar deh Yesus Iya, itu Tuhan gitu ya. Kan gitu aja ya. Setiap iya, berdoa dari sekolah minggu kita diajarin berdoa dengan cara begini, nutupnya dalam nama Yesus gitu atau dalam nama Tuhan Yesus gitu. Dan kita kalau berdoa juga disuruh berdoanya kepada Tuhan Yesus juga gitu kan. Jadi iya, seperti seperti gini Ceh, namanya namanya apa ya? Kayak kayak semacam propaganda gitu lah ya. Doktrin gitu ya. Apa yang kita dengar, iya. entah itu benar apa salah, tapi kalau tiap hari, tiap saat dicekokin, nanti akan masuk di bawah alam bawah sadar kita bahwa itu adalah suatu kebenaran gitu ya. Itu yang Iya, terjadi kan ya buat kita dari kecil gitu aja ya. iya. Nah nah yang saya pengen dengar lagi, berapa lama tuh Cileni mengalami proses, pergumulan gitu? Ya intinya karena saya begitu tahu tentang kebenaran dan saya mulai, apa, ragu, saya berusaha secepat mungkin untuk, eee, lebih memantapkan gitu ya, lebih memantapkan. Jadi Mmm, mungkin ya kalau sampai syahadat kan saya syahadatnya 17 Juni itu ya, mmm, 2021. Ya paling enggak mungkin dari awal tahun 2021 itu proses awalnya yang saya mulai, apa, mesti ada masukan. Bahkan mmm. waktu saya dikirimi mualaf tentang Mmm. testimoni saya kirimi Murtadin gitu ya, saya kan cari akhirnya di YouTube. Ada juga nih Murtadin kan gitu ya, saya ganti, kasihkan nih loh ada Murtadin kan gitu ya.
Sampai saya Wais. ingat kok itu ada buku, judulnya itu Selumbar yang Tersingkap. Saya lupa penulisnya siapa gitu. Jadi dia itu, katanya dulu di pesantren terus dengar di jendela itu ada yang nyebut-nyebut nama Isa-Isa gitu loh. Terus akhirnya dia, Hmm. jadi Kristen, lalu dia nulis Selumbar yang Tersingkap. Saya sampai beli bukunya loh. Saya Waduh. beli bukunya, saya baca apa yang ditulis. Itu, gitu loh. Saking saya pengen ya itu tadi nginjili gitu loh, nginjili, Hmm. eee, temen gitu ya, "Ini loh lihat nih ada juga kan murtadin," gitu ya. Nah itu jadi nggak mau kalah gitu loh awalnya itu. Ya kita berusaha saling menarik kan ya, Ko, ya, maksudnya bagiku ini yang masih benar gitu loh. Tapi kalau Hmm. sudah akhirnya Allah sudah memilih saya, memberikan hidayah ya, semuanya itu nggak bisa, apa ya, kita nggak bisa menolak gitu. Iya, betul. Oh, jadi Cile ini mengalami proses pencarian itu kurang lebih 6 bulan ya, Ce, ya? Iya. Hmm. Terus siapa yang mensahadatkan Cilen itu? Nyari di mana itu? Nah, ceritanya itu, saya ini kan orangnya juga tahu nantinya kalau sebentar kok tak minum dulu. Iya, 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 iya. Waduh, dari tadi nggak minum. Saya udah ngopi tadi, nyuruh kopi beberapa kali nih. Iya, nggak sedia minuman. Sebentar sebentar. Mohon maaf, Ce, saya nggak sediain kopi, Ce. Iya iya, maaf. Iya, mohon maaf nih sampai belum dikasih minum ini, tamunya ini. Kamunya kamu jauh. Tamu jauh ya. Kalau dekat pasti Iya udah saya iya. suruh minum ya, Mas. Iya iya. Gimana gimana tadi? Sampai Enggak, mana? tadi perjalanan perjalanan Cilen itu akhirnya sampai ketemu siapa gitu kok sampai akhirnya bersahadat gitu, Ce? Yang Oh iya, mensahadatkan siapa? jadi waktu saya sudah mulai pengen lebih dalam, saya kan, tahu bahwa, eee pasti ada yayasan yang harus resmi gitu ya, untuk bisa Ya. menerbitkan sertifikat atau apa. Saya googling aja, mualaf center Oh. gitu ya, lalu ada mualaf center Surabaya. Nah, kebetulan Hmm. ada nama, 3 nama. Nah, yang bawa Hmm. itu namanya nama Mandarin. Hmm. Nama Mandarin ditulis sih khusus wanita, kayak gitu loh. Kebetulan Hmm. namanya Ibu Tan Yong Lee gitu ya. Akhirnya Hmm. saya WA, saya chat, Ya. "Bu, ini saya," kan karena dia nama Tanjung Lee kan pasti kan Tionghoa ya, Kak, ya. Jadi akhirnya saya Ya. juga perkenalan, saya juga keturunan Tionghoa mau sharing-sharing, saya lagi Hmm. min berminat untuk mempelajari iman Islam. Hmm. Nah itu, terus akhirnya, dibales, tapi karena Hmm. pandemi nggak bisa ketemu gitu loh, nggak bisa ketemu, Oh, ya ya. udah ditelepon, dijelasin gitu tentang tentang, iman Islam gitu. Ya. Lalu berapa kali gitu ditelepon, terus juga, eee, diundang sekali, "Ini ada kajian," katanya Hmm. gitu, "kalau sudah mantap syahadat sekalian kebetulan ada temennya 2 orang," katanya gitu. Hmm. Cewek-cewek juga, pas cewek-cewek. Saya waktu itu merasa belum siap gitu loh. "Aduh C, Mhm. saya belum siap C, nanti kan harus sudah, menjalankan syariahnya apa." "Ya nggak apa-apa nanti bertahap." Hmm. Terus, saya ya udah, kan syaratnya kayak foto apa sudah beres, "Ya udah nggak apa-apa datang aja, tapi saya nggak punya ini, nggak punya hijab," kan gitu. Nggak apa-apa nanti Hmm. saya bawakan," kan gitu ya. Terus ya itu Oh. alhamdulillah akhirnya heeh, terus, eee, bertemulah di daerah dekat, Juanda situ ya, dulu mualaf senternya pas di Mhm. situ gitu. Lalu kita bertiga Hmm. itu heeh, setelah ada kajian, itu syahadat gitu, 3 orang Hmm. ini gitu. Ya Masya alhamdulillah Allah. maksudnya heeh, ada lembaga yang, maksudnya yang support gitu ya, yang bisa memberikan naungan gitu ya, karena kan Hmm. nantinya kan surat itu berguna untuk ngurus perubahan data, itu otomatis kan Ya. diminta di Ya, ya. Dukcapil gitu, dan sampai sekarang pun Mhm. ya
masih sering kadang ada kajian atau kumpul-kumpul sama mualaf juga ada grup Hmm, pengajian wanita itu gitu kok. iya iya. Nah, terus waktu si Leni nih mengambil keputusan gitu ya untuk bersyahadat gitu ya, gimana reaksi keluarga, Ceh? Ya tentu saja yang pasti kan, mereka ya kaget gitu ya terus, ada kalimat juga, "Wah ini, apa, ditarik sama iblis ini," kan gitu ya. Maksudnya kan bagi bagi kita kan yang dulu kan pasti nganggap apalagi ada yang, adik saya itu, "Mas kamu sudah ditolak ini sama Tuhan Yesus, sudah dibuang," katanya Waduh, gitu. udah jadi panutan padahal aja ya? Iya, "Udah dibuang," katanya gitu. Terus Heeh, ya ya intinya kan kalau orang nggak ngerti ngelakuin gitu ya kita kalau ikutan marah ya sama-sama kan gitu ya kok ya. Ya saya wajar aja ya ya maaf saja dulu saya kan juga gitu kok. Kalau ada orang yang hijrah kan saya yang paling getol ini kan gitu ya. "Lu ngapain sih kamu gini 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 gini." Makanya begitu saya ngalami sendiri ya saya terima gitu ya kok, ya wajar kan gitu. Yang penting sayanya udah mantap kan gitu. emang enak gitu ya, dibalas gitu ya, Iya, yang balas elol itu tuh. Nah, betul itu. terus gimana keluarga, setelah kaget gitu, apa terus akhirnya apa gimana? Apa Cileni tetap tinggal bersama keluarga besar atau gimana? Oh, enggak, akhirnya saya tinggal sendiri gitu ya, saya tinggal sendiri karena waktu itu kan memang saya juga, maksudnya udah pisah ya dengan pasangan gitu ya, jadi saya tinggal sendiri Mmm, tapi anak saya ikut ikut papanya gitu loh. Saya tinggal sendiri, mmm, terus adik saya juga tinggal sendiri gitu loh. Jadi ya, saya lebih, apa ya, karena sempat waktu itu masih tinggal sama anak gitu ya. Jadi, mmm, saya kalau mau sholat itu kan, anak belum tahu kalau saya syahadat. Jadi saya mhm. kalau mau sholat itu saya, keluar gitu, alasan saya mau ke toko di belakang gitu ya. Akhirnya saya ke toko Keluar di keluar belakang. rumah dulu sebentar gitu? Iya, keluar rumah nyari masjid. Tadi saya Oh, sholat jadi di sholatnya masjid selalu di gitu. masjid gitu? Iya, kalau ada keluarga di rumah saya sholatnya di masjid gitu. Saya izin ke Ya ya ya. Oalah, maghrib tuh saya nunggu di berapa lama masjid tuh Teh dari maghrib begitu? sampai isya kok. Nggak lama sih, cuman, karena memang waktu itu udah proses saya udah mau ini ya, maksudnya mending saya Mhm, sendiri gitu ya, lebih lebih nyaman juga nggak mereka juga mungkin, apa ya, saya juga tahu bisa ngerti ya, saya nggak mau menyakiti mereka gitu loh kok, terus juga iya, kalau orang-orang lain tahu kan juga pasti mereka juga nggak enak. Jadi ya wis mending saya yang ngalah gitu ya, saya yang pergi untuk mhm, saya juga lebih bebas mau sholat di mana kan, dia mau sholat kapan mmm, pun kan, bebas gitu. Ya itu ya alhamdulillah nggak lama saya akhirnya kan, sendiri gitu ya, jadi saya bisa menjalankan ibadah dengan, tenang, nyaman ya, nggak perlu sembunyi-sembunyi, nggak perlu apa, bohong-bohong gitu ya udah sempet sekali kok, sekali saya itu waktunya maghrib ke isya itu mepet gitu, akhirnya saya sholat. mmm, Nah itu sempat ya itu anak saya yang lihat. Sampai, mmm, "Waduh Mama beneran?" Nggak tahu waktu itu mungkin saya difoto, mungkin saya difoto oh gitu ya, mungkin kaget ngelihat mamanya pakai oh, mukena kayak gitu. anaknya lihat mamanya sholat di masjid gitu, terus foto mamanya gitu? Enggak, waktu di rumah, karena Oh di waktunya rumah? udah mepet heeh, saya baru Oh, ya datang ya, mmm, heeh, saya baru datang dia belum pergi gitu loh. oh, Saya mau ke masjid udah nggak waktunya mepet, akhirnya saya wis iya, nekat aja wis, ya saya beranikan saya sholat di rumah gitu. Nah itu sekali itu yang, ketemu saya sholat, cuman waktu itu saya kan belum berhijab ya, kok awal-awal mmm, syahadat kan belum gitu loh. Nah, setelah berhijab ini memang belum pernah ketemu gitu loh kok. mhm, Cuman paling oalah, kontak WA gitu. oh gitu. Jadi Iya. sekarang sekarang, sikap anak ke Cileni juga masih masih sama? Masih maksudnya masih menolak gitu ya? Iya intinya kan apa ya, saya juga nggak memaksa karena memang, saya sama anak ini kan memang istilahnya
ya percaya nggak percaya kalau orang Chinese itu ada istilah mungkin ciong ya kok ya. Jadi wajahnya Oh, mirip gitu ya, tapi karakternya beda gitu loh. ya ya Jadi ya. memang memang dari awal tuh ya kita orangnya ya sendiri-sendiri gitu ya, jarang Mhm, ngobrol-ngobrol apa itu jarang dan walaupun cewek tapi memang apa ya, lebih seperti cowok cuek gitu loh kok. Jadi ya ya ya. wong kumpul aja juga cuek-cuekan, ya begitu pisah ya mungkin dia juga nggak merasa gimana ya, intinya ya seperlunya kontak WA, Mhm, kalau heeh, seperlunya aja dan saya juga kan mau mendakwa itu kan ya nggak bisa frontal gitu loh. Jadi saya ya. berusaha pelan-pelan, coba saya nggak bisa maksa, saya bilang ke mama nggak bisa maksa, tapi, Mhm. intinya coba kamu pelajari. Karena saya tahu bahwa saya aja dulu kayaknya ya nggak mungkin lah kalau ya toh, nggak mungkin sampai itu kalau memang nggak hidayah itu datang. Makanya saya Ya. juga tahu, dia kan juga dari kecil tuh kan udah saya sekolahkan kok di kalau Mhm. istilahnya kayak pesantren Kristen gitu ya, jadi sekolah khusus namanya Oh Bible Seminary untuk anak, gitu loh, Kak. Jadi dari kecil itu oh, memang oke. udah heeh, udah kuat kan pemahamannya tentang Alkitab itu, gitu loh. Waduh. Makanya Cek, mohon maaf ya, Cek, ya, ini ada intermezzo ya, bentar ya, Cek, ya, ada intermezzo iya, ya. heeh. Bentar bentar. Kenal sama orang ini nggak, Cek? Assalamualaikum, Cek. Waalaikumsalam. Kok Ani ya? Iya, Oh, gimana, apa tahu. kabar? Ini dedengkotnya Moalap Center, Cek. Loh, kok Ani ini orang Mojokerto ya, kok Ani ya? Iya, pernah di Mojokerto, Dulunya? di KMP. Iya, Oh, berapa lama kok? Tahun berapa? di Mojokerto itu se 2009, 2008, 2010. Oh, tapi bukan asli Oh, sana? bukan, saudara saya di sana. Oh, iya Kalau rumah iya di sana iya. Sumarjo, Cek. Sumarjo nomor 71. Di Pernah di Mojokerto? Mojokerto juga? Tadi ini saya dari Mojo Agung kan lewat Mojokerto. Oh, Mojo Agung. Ya, kalau Mojo Iya. Agung saudara saya pabrik mie. Kalau Mojokerto Inti Dragon, Jimmy. Oh, ya saya nggak tahu ini ya cuman Ya, lewat aja gitu. ya, ya. Saya juga denger ini maksudnya, rekaman-rekaman YouTube-nya Kohani jadi ya luar Saya biasa nggak punya ya kalau YouTube. sudah dapat Buat YouTube-nya dulu Pak kalau Doni yang sekarang di ya mana, kalau Cik? sudah gimana? Sekarang di mana? Di Sekarang di Surabaya. kota oh, Surabaya. Iya, Iya, iya. di Surabaya. Jadi memang sejak tahun 90 di Surabaya. Hmm. Kalau Surabaya tuh teman-teman kita TM itu ada Lindaling, tahu Lindaling pernah kenal? Nanti Di dikenalin aja. mana? Di Surabaya? Di situ. Iya, Iya. iya. Oh, Oh, ya Sadati sama Celinda. Iya. Lindaling. Tang siapa tadi? Tang Yulin apa siapa nama itu? Tanjung Li. Tanjung Tang Li itu Yulin. namanya. Tanjung Li punya Lindaling, Oh, beda, iya. beda, beda. Satu grup ya. Tanjung Li itu di MCI juga dulu. Ya. Nah, ini makanya, Cek, ini dedengkotnya Moalap Oke. Center, Cek. Heeh. Loh sampai sampai sekarang kan, Cece Tanjung Li sama Ustadz Heru, Agung Heru itu, Ya, ya, Pak Heru dulu Muhammad di Center. LMI. Oh, iya iya iya. Ya. Nah, ini Cek, biar biar Tadi Cileni biar Cileni tuh merasa heeh, banyak temen gitu loh. Oh banyak temen Jangan Surabaya khawatir, banyak. Cek, kalau Mualaf itu banyak temen, semua semua muslim itu saudara, Cek. Nanti masukin iya sama iya. Beci Belis saja. Oh, beda nih. Malah ya. Nanti ikut grupnya Umi Irena sama Dondi itu sama. Jadi Geraha Mualaf, Ikhlas Oh, Foundation. Mualaf heeh. Center pun kita sama aja. Kalau yang di Wonosalam itu apa namanya kok? Mau Oh, dari itu yayasan apa? Oh, iya, YPM atau HIT. iya, itu sama, sama aja. Jadi gini, Mualaf Center itu hanya benderanya. Saya Mualaf Center, Pondok Mmm, Mualaf, saya juga Ikhlas Foundation. Oh ada tadi ada Umi Irena Center, Irena Center sama aja itu beda, cuma beda nama,
tapi kita semua jadi Iya. satu tetap. Gitu. Oh, iya. Tadi saya kan Misal kebetulan diajak teman ke daerah Wonosalam. oh iya, Ke tempatnya Dodi itu. iya, cuman apa? Asri Loka. Terus tadi ke Doni kan nge-share yang lahannya itu saya cek dari situ itu sekitar 2,5 kilo. Berarti deket ya sama Asri Oh, Loka itu. dekat. Asri Loka kan tempat wisata tuh ya? Iya, jadi Iya, kayak tempat untuk outbound kayak gitu, deket Pasar iya, Gua, iya, pas iya. seberangnya Pasar Gua. Lah itu dari Oh situ iya. berarti masih deket daerah situ kan ya? Pokoknya saya Satu map demi tadi itu sekitar 2,5 kilo. Kita dua ya setengah dekat. kilo. Cuman kan nggak sempat. Loh ini di rumahnya Ko Dondi lah. Nah, suruh segeser dulu dah. Nah, jadi alhamdulillah ya, Ci ya. Ceritanya Ci Leni tadi mudah-mudahan bisa membuat inspirasi buat kita semua lah ya. Tetapi ada satu hal, Iya, ada beberapa amin. hal sebenarnya yang pengen saya garis bawahi bahwa siapapun kita setelah kita jadi muslim kan kita berdakwah gitu aja ya. Seperti Iya, kita ini mendapatkan pertanyaan di mana ada ayat Yesus berkata, "Akulah Tuhan, sembahlah Aku," gitu kan. Cila ini dengar dari iya, seorang muslim gitu kan. Muslim iya, itu mendengar mungkin dari Dr. Zakir Naik, mungkin dengar dari almarhum Syekh Ahmed Didat gitu ya. iya, Setiap dakwah kita itu kan kita tidak pernah tahu apakah itu ada orang di belahan bumi yang lain mendengar itu kemudian menjadi jalan bagi orang itu untuk mendapatkan hidayah gitu kan, Cek. Jadi iya, maksud saya Cile ini juga harus ikut berdakwah. Apapun misalnya kegiatan Cile ini bisa juga dijadikan ajang buat berdakwah. Seperti juga dulu Cile ini waktu menjadi seorang pekerja karyawan, tetapi juga yang mempunyai misi penginjilan gitu kan. iya, Ayo ngaku. Nah, maksud saya ya kita alhamdulillah sekarang kita sudah mendapatkan hidayah, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kita juga harus berdakwah, kita juga harus membantu saudara-saudara kita yang lain yang mungkin tidak seberuntung kita gitu aja ya. Cile ini iya, mungkin sekarang juga juga dalam posisi atau kondisi yang kurang atau mungkin jauh dibandingkan dengan sebelumnya, tetapi kita juga harus tetap bersyukur kan Cek ya. Nah, jadi iya, eh, tadi sebelumnya kan saya juga pernah bicara bahwa banyak orang menyamakan yang namanya rezeki itu dengan uang gitu, Cek, ya kan? iya, Padahal uang itu hanya sebagian kecil dari rezeki yang kita terima tiap hari gitu dari Allah Subhanahu wa taala kan ya. Kita masih bisa iya, bernafas sekarang itu aja masih itu berarti kita masih diberi rezeki ya. Apalagi kita yang sudah mendapatkan iman Islam. Iman Islam itu adalah rezeki yang paling nikmat, yang paling besar yang kita bisa terima kan, Cek. Nah, jadi iya, saya hanya ingin menguatkan Cileni, kalaupun saat ini mungkin Cileni dalam dalam tanda kutip ini masih berjuang gitu ya. Berjuang dalam arti mungkin mungkin sekarang ekonominya Cileni tidak sebaik sebelumnya, sabar gitu ya, Cik ya. Semua itu pasti iya, nanti Allah akan berikan jalannya. Tetapi amin. yang penting kan adalah sekarang bahwa Cileni kan kalau nutup doa nggak perlu pakai dalam nama Tuhan Yesus gitu kan. Nah, saya pengen nanya Cileni nih, waktu Cileni bersahadat, ya, kemudian Cileni kan sebelumnya udah belajar mengenai iman Islam, ya, Islam, rukun iman, gitu kan. Apa yang Cileni rasain pada waktu itu gitu? Apa lega atau bagaimana gitu? Boleh sih, silakan. Ya intinya kan kalau mau melakukan kegiatan yang sakral itu kan memang, apa ya, maksudnya dakdikduk gitu ya, butuh persiapan gitu ya. Terus Hmm, alhamdulillah kalau bisa menyampaikan itu walaupun ya memang karena kita tidak terbiasa menggunakan bahasa Arab gitu ya, pasti kan masih iya, iya, iya. terbata-bata, masih salah-salah dipandu oleh ustadznya gitu. Tapi memang untuk mengucapkan hal itu kalau kita ini nggak yakin atau nggak mantep, walaupun gampang ya pasti tidak bisa gitu ya. Tapi alhamdulillah kalau saya bisa mengucapkan itu dan
yang pasti ya saya lega gitu ya, karena saya sudah mengakui bahwa, tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Iya. Ya mohon maaf ya, saya dapat gangguan nih Cak, dari Dedengkot MCI ini. Lah iya, Bentar ini nih. di rumahnya Ko Dondi ta ini? Iya, nih tahu-tahu tadi datang. Nah, ini Masya Allah tadi Kohani bawa seorang anak muda Chinese Iya, ya, iya. hafal 6 juz deh, Masya Allah. Setiap ketemu keluarganya. Wow, jus apa aja itu? Setiap kali ketemu keluarga besarnya, maksudnya kakeknya ya. Jangan sebut siapanya lah. Oh, oke. Ada keluarganya. Setiap kali ketemu keluarga besarnya, ini anak masih didoain dalam nama Yesus ya. Umur berapa anaknya? Besok aja bisa besok. Nih sebentar, saya tunjukin nih anaknya ya. Namanya siapa? Ini apa keluarga 110. Ya, Bacain ya. Cek. grogi aku. Tadi grogi kan di depan kamera. Ya udah kenalan aja. Dia namanya Cile. Ya, duduk. Kenalan. Mau kenalan Ini Cek. Halo Teh. Halo, siapa namanya? Nama saya Zaki. Saya 18 tahun. Iya, 18 tahun. Oh, 18 Apa tahun. 6 juz ya? Cece yang mau Iya. coba Oh. ajarin Celeni sekarang Al-Baqarah. Atau gini. 1-10. Hafal Ya. dari Ya, awal, barang dari siapa juz 1. tahu ayat surat Al-Kahfi, ya terhindar dari fitnah Dajjal. Ya, sekarang Al-Kahfi 1-10. Aduh, saya belum ini kok. Besok. Saya belum siap-siap kok. Al-Baqarah 1-10. Iya, saya bisa cuma grogi banget. Biasanya kalau grogi saya Besok. Berapa lama? Berapa lama itu ngafalin 6 juz? Kalian berapa lama 6 juz? 6 juz. Hmm. Kayaknya 4 tahun deh. Sekitar 4 tahun. Tahu. Teman saya udah ada yang lebih sih, cuman kalau saya ya bisa dihitung lambat sih 4 tahun. Ini kali intensif. Cewek punya anak nggak, Cek? Lumayan sih intensif, cuman saya Cewek, nah ini kita jodohin yuk. aduh. Bukan, ini yang udah tua nanti kalangan milenial nih. Ini timnya Dodi nanti. Berarti udah 4 tahun lalu ya ini. Ini rambutnya udah berubah bener. Ini bukan asli. Iya, bakat saya banyak. Ya, makasih, besok kita konten ya. Ya, duluan ya. Iya. Nah, alhamdulillah ya. Ini apa namanya tadi? Iya, masih muda. Ini anak Delis, Ci ya. Si Delis itu pernah ngobrol sama, Masya Allah, beliau juga mengalami beberapa ya hal-hal yang mungkin kurang mengenakan, tapi alhamdulillah beliau istiqomah ya. Nah, kita juga berdoa mudah-mudahan Cileni ya juga istiqomah ya, Ci ya. Amin. Semua itu ada apa istilah, ada hikmahnya gitu, Ci. Iya. Nah, berarti Cileni ini sekarang berarti belum lama dong ya berpisah dengan keluarga itu ya. Iya. Baru berapa bulan ini berarti? Udah setahun. Hampir Saya setahun kan kurang lebih. Saya kan syahadat udah 1 tahun ya, 17 Juni kemarin, 1 tahun 1 bulan gitu ya, alhamdulillah sudah 1 tahun 1 bulan gitu ya. Jadi ya masih terus belajar ya kok ya, masih butuh bimbingan gitu. Makanya saya maksudnya bersyukur ada mualaf-mualaf seperti Ko Dondi, Ko Hani dan yang lainnya itu mau terus untuk menunjukkan kebenaran-kebenaran bahwa di dalam Bible itu banyak hal yang mungkin sebenarnya itu seperti disembunyikan gitu loh, seperti diterjemahkan yang tidak sesungguhnya. Jadi dari situ paling tidak buat saya itu semakin memantapkan gitu ya, semakin memantapkan bahwa apa yang saya putuskan itu tidak salah. Dan bagi mereka yang masih dalam iman yang lama,
ya saya hanya bisa mendoakan gitu ya, mendoakan sekarang bahwa kalau Allah yang, memberikan hidayah ya pasti mereka bisa terbuka, tapi kalau memang, Allah belum membukakan hati ya pasti ya mereka masih belum bisa terima. Makanya saya Ya, juga untuk keluarga saya, ya saya hanya bisa memohon supaya Allah juga memberikan hidayah, di samping saya juga, mhm, sesekali memberikan dakwaan, ya saya tetap kirim ini ya, iya, YouTube, cuman ya mau dibuka mau tidak yang penting saya sudah melakukan bagian saya kan gitu kok. iya, 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 iya. Ya itu yang penting ya, Ce, ya. Iya. Iya. Nah, terus, sekarang bagaimana, Cileni masih melakukan pekerjaan yang sama dengan yang dulu sebelum Cileni bersyahadat atau berbeda sekarang? Masih kerja tuh, Ce? Eee, iya kebetulan sama karena kan memang saya kerjanya freelance ya sebagai Mhm, apa ya, marketing di network, otomatis kan saya punya mhm, banyak tim gitu, saya punya banyak mmm, tim, eee, tentunya dengan berbagai ragam latar belakang gitu. Makanya kalau mmm, dulu saya waktu masih Nasrani saya kan masuknya penginjilan gitu, makanya ke depannya ya intinya saya kan tipe orang yang berusaha untuk berbagi hal yang baik gitu ya. Hal yang baik mhm, itu kan harus disampaikan, masalah orang itu mhm, mau menerima atau tidak itu kan kita nggak bisa mengubah hatinya orang. Ya, iya. sebagai Nah, orang marketing kan heeh. kalau dulu mungkin Cileni berbagi yang baik, sekarang jangan berbagi yang baik aja, Ce, tapi juga berbagi yang benar gitu, Ce. Betul. Nah itu. Ya kan? Iya, ya. Berarti sekarang Cileni juga menjadi panutan tapi yang lain gitu ya, panutan yang lain gitu ya? Ya intinya untuk sebagian orang yang dulu, yang Mmm, latar belakang saya pasti kan dianggap tidak baik kan gitu ya, Kak, ya. Makanya iya, iya, yang untuk yang sekarang ini saya ya berusaha untuk terus mencari gitu ya, supaya saya tidak setengah-setengah juga dan bukannya mhm, untuk mengajak berdebat atau apa, tapi paling tidak untuk diri saya sendiri kan saya bisa istiqomah, saya bisa iya, semakin mantap gitu dan untuk iya, memberitakan ke orang ya, tentu saja kan mungkin kalau dibilang ilmu kan mungkin belum mumpuni gitu ya, Kak, ya. Makanya saya mhm, pakai channel-channel YouTube aja gitu loh, YouTube-nya apa, mhm, kodokan di YouTube-nya Ustadz Menahem Ali untuk iya, mereka-mereka yang memang spesial di pembelajaran gitu kok, iya, kan juga ada buktinya. Makanya saya terima kasih juga untuk Kodandi yang terus, apa ya, maksudnya, mengeksplor kan gitu ya, mengeksplor kebenaran itu yang tertutupi. Jadinya pastilah itu akan Allah pakai juga untuk membukakan hati mereka yang masih tertutup. iya. Insyaallah ya, Ce, ya, insyaallah. Ya kalau tadi Iya, saya bilang, kita sih hanya berdakwah gitu ya. Kan kalau di Islam kan, iya, ya walaupun Islam dan Kristen ini sama-sama agama misi, tapi kan bedanya kalau di Islam kan hanyalah sampaikanlah walaupun hanya satu ayat. Kalau iya. di Kristen kan dulu kan, si Leni pasti ingat ya, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus," gitu kan. Kalau Iya, belum sampai dibaptis kan belum kelar itu penginjilannya gitu kan, benar kan, Ci? iya. Ngayung aku. Nah, jadi sekarang ya ya yang kita lakukan juga sama ya, kita hanya berdakwah walaupun hanya sampaikanlah walaupun hanya satu ayat, masalah dia nanti mendapatkan hidayah atau belum mendapatkan hidayah itu kan bukan ranah kita, Cek, itu kan ranah yang di atas, Iya, iya kan? Nah, jadi iya, ya kita, yang penting buat kita sekarang kita selalu bersyukur ya, Cek, ya. Kita selalu bersyukur kita sudah dipilih dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang muslim. Nah, setiap saat kita harus bersyukur gitu ya dengan nikmat iman Islam kita, kita, insya Allah kita berusaha untuk menjalankan syariatnya selama kita masih hidup, sebelum kita dipanggil, dan insya Allah kita husnul iya. khotimah, gitu kan, Cek, ya. Amin. Nah nah, makanya saya ingin sekali ngobrol dengan Cileni ini karena, kisah-kisah seperti Cileni ini yang juga bisa menjadi semacam kayak siraman segar gitu ya untuk iman kita gitu ya, sesama saudara kita yang muslim. Nah, sebenarnya ini sebelum saya tutup nih, Ci, ya, ini udah hampir 1 jam.
pertanyaan Iya. besar saya ini tadi sebenarnya gini, kan Cileni kan ya alhamdulillah karena bertemu dengan seseorang yang dari, Islam gitu kan ya. Tetapi pada waktu Iya. Cileni mempelajari, pada waktu Cileni bergumul gitu, di sisi mana gitu Cileni menemukan kebenaran Islam gitu, Ce? Silakan, Ce. Eee, ya kembali kan tentang doktrin ketuhanan itu ya. Jadi, Tuhan Yang Maha Esa itu kan dalam artian esa yang sesungguhnya. Lalu, Hmm, bahwa, Allah itu adalah pencipta dunia ini gitu ya. Dan ya tentu saja saya, berusaha untuk menata hati untuk meyakini itu apa buktinya. Nah, buktinya kan hmm, tetap kitab suci gitu ya. Makanya kitab suci karena saya belum tahu bahasa aslinya mau nggak mau kan saya lihat terjemahannya. Nah, saya sempat baca Al-Quran itu dari, awal sampai akhir cuman ya masih sekilas gitu ya, Kak, ya. Jadi hmm, dari situ pertama ya memang saya agak bingung gitu karena kadang kan ada apa, cerita-cerita yang seperti lompat-lompat gitu ya. Kalau di hmm, Bible itu kan seperti udah runtut gitu ya, kisah Nabi Nuh itu kan udah diurut. Nah, kalau di Al-Quran itu kadang kan di surat, misalnya apa itu nomor 3 itu apa ya, surat apa, Al Imron. eee, Al-Imron ada, nanti di surat apa ada, kan gitu ya, Kak, ya. Maksudnya kan Ya, ada itunya. Itu saya sempat juga di awal mikir, "Ini kok seperti ini?" Gitu ya. Cuman ya satu ya, lagi yang menguatkan ya tetap surat Al-Ikhlas itu ya, ya, Qul huwallahu ahad itu, hmm, yang membuat ya tidak ada intinya Allah itu esa dan tidak hmm, beranak dan tidak diperanakkan ya, itu yang membuat saya ini harus, apa, maksudnya di-clear-kan gitu loh, harus ya, benar-benar saya harus pahami. Sedangkan di iman Kristen kan memang sih dari dulu kalau kita, pikirkan tuh ya sebenarnya nggak masuk akal, tapi ya karena doktrin tadi ya akhirnya ya udah terima aja gitu loh. ya, ya. Imani Nah saja itu. gitu ya. Imani saja seperti dulu juga kita sama-sama kan pernah punya pengalaman yang sama gitu. Makanya kan Iya, bisa bisa merasakan kan gitu ya, Kak, ya. iya. Dulu Cileni kalau ditanya orang imani saja gitu ya. Iya, imani saja. Ya, gini, Ce, mungkin kalau ini kan kita sharing nah, Ce, ya. Mhm, iya, Ya, siapa tahu nih juga mungkin jadi pertanyaan buat saudara-saudara kita yang lain. Kenapa kok di Al-Quran kok sepertinya ceritanya kok kayak lompat-lompat nggak urut seperti di Bible gitu kan, Ce, ya. iya, Karena Quran itu bukan buku sejarah, Quran juga bukan buku apa namanya biografi. Quran itu kan adalah sebenarnya firman Allah langsung kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, tetapi isinya itu kan gini, seperti sebagai pengingat gitu, Ceh, ya. iya, Nabi Muhammad SAW beserta sukunya pada waktu itu kan bisa disebut sebagai bangsa yang tidak pernah menerima kitab gitu, Ceh, ya. Artinya iya, tidak pernah menerima kitab ini dalam arti bukan berarti buku yang jatuh ke debuk dari langit, itu bukan aja ya. Artinya ini iya, bangsa yang belum pernah menerima kitab, sebelumnya. Bangsa Israel itu pernah menerima kitab-kitab Taurat, Zabur, Injil gitu kan. Taurat, iya, Zabur, Injil yang diberikan melalui nabi-nabinya kepada Bani Israel ini kan, selama ribuan tahun ya. Kemudian itu kan yang dijadikan semacam kayak pengingat gitu, Ceh, oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Ingat nggak cerita ini? Waktu Nabi Abraham misalnya begini, begini, begini. Ingat nggak cerita Nabi Yunus misalnya begini, begini, begini. Ingat nggak cerita Nabi Musa begini, begini. Itu sebagai pengingat gitu, Ceh. Ya, sebagai oh, reminder. Ya, selalu kan iya, begitu gaya bahasanya kan gitu ya kira-kira ya. iya, Allah kan memberikan firman-Nya, menurunkan firman-Nya kepada Muhammad SAW untuk disebarkan kepada umat manusia kan. Ingat loh, dulu Nabi Ibrahim tuh begini, begini, begini. Apa yang bisa diambil dari kisah itu gitu. Ingat loh, dulu Nabi Daud begini, begini, begini. Nah, jadi kalau misalnya di surat ini ada kisah Nabi Ibrahim, nanti di surat lain ada kisah Nabi Ibrahim lagi, ya itu memang dalam konteks sedang mengingatkan sesuatu yang
memang esensial gitu, Cek, buat umat manusia gitu, Cek. Jadi bukan Iya. kitab sejarah, Abraham gini, lahir di sini, terus kemana-mana, bukan begitu gitu. Ya, jadi itu kadang-kadang yang mungkin disalahpahami ya oleh orang-orang yang belum mengenal Al-Quran dan Islam. Nah, jadi buat kita itu nggak masalah, artinya bukan karena ceritanya nggak ada di dalam satu surah terus itu nggak runut, bukan. Tapi memang itu adalah sebagai pengingat gitu ya di dalam Al-Quran itu ya. Al-Quran kan juga mempunyai 3 fungsi, Cek. Dia Iya. sebagai pembenar kitab-kitab yang sebelumnya, ya kan. Kemudian dia juga sebagai batu ujian atau pengoreksi gitu ya. Kemudian juga Iya. sebagai dia penjelas gitu. Nah, dia sebagai pembenar kitab-kitab sebelumnya disebut sebagai musodik, membenarkan kitab-kitab yang sudah diturunkan kepada Bani Israel. Dia Al-Quran juga sebagai Al-Muhaimin, sebagai batu ujian, sebagai pengoreksi gitu. Kemudian dia juga menjelaskan, dia juga sebagai Al-Mubayyin, dia yang menjelaskan kesalahpahaman umat-umat daripada nabi-nabi yang sebelumnya terhadap kitab-kitab yang sudah diturunkan. Jadi buat kita, Quran itu adalah sebuah kalau dibilang sekarang tuh istilahnya apa ya, guidance gitulah, Ci, tuntunan gitu lah ya. Iya. Iya. Ini adalah dalam pengertian kitab yang diturunkan yang bukan untuk bani tertentu gitu, tetapi ini untuk rahmatan lil alamin, untuk semua gitu. Nah, itu yang harus diikuti oleh kita sekarang. Kalau dulu Taurat, Zabur, Injil diturunkan ini hanya khusus untuk Bani Israel, ya itu Iya. merupakan syariat yang sebelumnya. Tetapi kita sekarang sebagai umat Islam, ya kita sekarang hanya mengikuti syariat daripada Nabi Muhammad SAW gitu, Cek. Iya. Iya. Jadi kalau tadi misalnya saya mendengar si Leni ini sebagai Iya. apa namanya pekerja freelance, terus si Leni tadi bilang saya bekerja sambil menginjili gitu. Nah, itu sebenarnya kalau di dalam perspektif Islam itu tidak tepat buat kita gitu ya. Karena gini, Cek, tadi kan saya bilang bahwa Taurat, Zabur, Injil ini kan khusus turun kepada Bani Israel, untuk Bani Israel kan. Artinya Iya. Taurat, Zabur, Injil ini kan adalah wahyu-wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu gitu kan, Cek ya. Iya. Artinya Injil juga itu adalah wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa Al-Masih untuk Bani Israel pada zaman itu. Taurat, Zabur, Injil itu kan tidak dijanjikan untuk dijaga, Cek. Ya kan? Jadi Iya. pada waktu Nabi dan Rasulnya sudah tidak ada, ya otomatis yang disebut dengan wahyu Taurat, Zabur, Injil itu juga sudah tidak ada. Kalau ada tulisan-tulisan ya atau yang merupakan seperti sekarang kita lihat menjadi Bible, itu bukan Taurat, Iya. Zabur, Injil yang dimaksud oleh Quran, Cek, gitu. Jadi Injil yang dimaksud oleh Quran itu bukan Bible yang dipegang oleh si Leni dulu waktu masih Kristen gitu. Itu Iya. adalah Iya. perspektif dari Islam gitu, Cek ya. Ya, kalau dulu si Leni mau sebut Bible itu Injil atau orang Kristen yang lain mau sebut Bible itu Injil, yaitu urusan mereka. Tapi buat kita orang Islam, kita tidak boleh memandang Bible yang dipegang oleh orang Kristen itu sebagai Injil yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa Al-Masih untuk Bani Israel zaman itu. Karena kan yang di Injil yang di Bible itu kan bukan apa namanya? Bukan Asli. wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa. Tapi kan itu lebih merupakan kayak kisah biografinya Yesus gitu, Cek. Iya. Tulisan Ya. dari 4 tokoh itu kan, Matius, Markus, Nah, Lukas, Yohanes. ternyata yang nulis 4 Gospel Yohanes itu juga ternyata nggak diketahui siapa, Cek. Menurut sarjana-sarjana Kristen sekarang. Iya. 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 Kalau zaman dulu orang Kristen taunya, oh yang nulis Matius itu adalah murid Yesus yang bernama Matius yang pemungut cukai. Yang nulis Markus itu yang lari telanjang di Taman Getsemani waktu Yesus mau ditangkap. Yang namanya Lukas itu adalah tabib dan teman seperjalanan Paulus gitu. Yang penulis Yohanes itu adalah Yohanes anak Zebedeus, murid Yesus. Itu zaman dulu, Cek. Itu tradisi Kristen memang mereka
mengatributkan nama-nama itu kepada 4 gospel itu tadi, gitu. Tetapi sarjana-sarjana Kristen zaman sekarang sendiri udah berani mengatakan bahwa ternyata yang menulis 4 gospel itu bukan saksi mata dan bukan orang yang pernah bertemu Yesus, gitu. Yang penulis-penulis Iya, itu adalah orang-orang yang berpendidikan tinggi yang tidak tinggal di tempat yang sama dengan Yesus. Nah, itu bagian daripada ilmu kristologi lah ya. Mungkin iya, kiranya iya. nanti kalau mau belajar lebih lanjut nanti bisa lihat kajian yang lain. Tapi Ya intinya itu, adalah makanya saya kan sekarang dengar gimana itu sih? kan makin ya itu setelah saya dengar tentang pembahasan khususnya Bu Irin Handono ya yang menyebutkan Hmm, latar belakang penulis kalau kita nyebut gospel itu tadi ya, hmm, Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini kan ternyata mereka tidak hidup sejaman dengan Yesus kayak gitu. Nah itu kan juga ya, hanya kan mungkin ada apa ya, hal-hal yang tidak benar kan gitu loh, maksudnya hmm, cuman biografi kan gitu. Nah itu ya, semua kan ya, juga, kalau kita nggak mau terbuka ya akhirnya nggak bisa tahu gitu loh, kok hmm, nggak pernah ya, tahu gitu. ya. Makanya gini, saya apa namanya? Kita sharing. Kita sekarang sudah menjadi seorang putus. Bentar, bentar. Barusan putus. Nah, makanya maksud Iya, saya gini, Ceng. Sekarang kita sebagai muslim jangan iya, menyebut kita jangan menyebut kitab sucinya Kristen itu sebagai Alkitab lagi. Karena Al-Qur'an juga disebut sebagai Alkitab kan. Nah, kita sebut iya. saja kitab sucinya orang Kristen itu Bible gitu, Ceng. Ya. Oh Untuk iya, yang 4 tadi, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kita juga jangan sebut lagi Injil. Kita sebut saja Gospel, iya, ya. iya. Gospel itu kalau terjemahannya apa? Bahasa Indonesianya apa? Oh, revisi. Oh, revisi. Oh iya, Ada lagi kemarin tuh, itu kata ada misionaris tuh. rekaman ini loh Pak Dondi, ada rekamannya Pak Saifuddin Ibrahim itu loh. Yang Mhm, dia menyebutkan surat Al-Baqarah ayat 121 kalau nggak salah. Jadi pokoknya mhm, ada kata-kata kitab, yang dimaksud mhm, kitab di situ kan Al-Qur'an. Tapi dia mhm. menerjemahkannya kitab itu Alkitab kayak gitu loh. Oalah. Nah itu, Nah itu jadinya makanya dia kalau orang nggak kalau yang ngerti pasti kan nganggapnya betul ya kok ya, padahal kan ya, nggak gitu. ya, gini Ceng, kalau yang di Al-Baqarah tadi ayat 121, itu yang disebut Mmm, dengan orang-orang yang sudah diberikan kitab suci itu memang kitab suci yang dimaksud adalah, ya itu tadi yang saya bilang Taurat, Zabur, Injil gitu. Tetapi kita jangan memahami bahwa yang disebut dengan kitab itu langsung berupa buku gitu ya. Pada zaman Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa apa sudah ada buku? Kan belum. Pada zaman Nabi iya, Muhammad SAW juga belum ada buku gitu. Tapi yang disebut kitab itu artinya bisa hukum, ketetapan, perintah gitu ya. Nah, kalau iya, kita menyamakan kitab dengan buku yang seperti sekarang, mungkin kurang tepat. Yang disebut dengan kitab itu kalau zaman Nabi Musa mungkin masih gulungan. Bahkan sampai zaman Nabi Isa pun juga masih gulungan. Zaman Nabi Muhammad SAW mungkin sudah ada lembaran, mungkin kulit binatang, mungkin daun, mungkin tulang gitu ya. Tetapi yang disebut dengan kitab sebenarnya itu adalah hukum, ketetapan, perintah yang diturunkan dari Sang Pencipta kepada Nabi dan Rasulnya gitu, Cek. Ya. Yang disebut dengan oh, kitab suci, orang-orang yang sudah menerima kitab suci, ya orang-orang yang sudah pernah menerima hukum, ketetapan, syariat gitu ya, melalui nabi-nabi dan rasulnya pada zaman itu gitu, Cek. Nah, kalau Saifuddin kan ya tahu sendiri lah ya, dia kan memang dia kan juga apa hatred gitu dengan kebencian gitu loh. Dia mengatakan seperti itu gitu iya, ya. Jadi ya hati-hati kalau mendengar perkataan dia gitu. Lah orang kita ajakin diskusi debat kita sediain 25 juta nggak pernah datang ceh. iya, Ya, maksudnya bagi orang yang nggak kenal Al-Qur'an, mereka kan ditelan ya, mentah-mentah gitu loh kok, iya toh, ya, dianggap itu gitu loh. Tapi ya sudah, intinya kan kembali, kita bersyukur gitu ya bisa
terbuka, bisa dibukakan Allah untuk mau untuk mempelajari kan kebenaran yang sesungguhnya. Iya, iya, iya. Ya, mungkin alhamdulillah ya, Ce, ya, kita bisa sharing pada malam hari ini. Insya Allah Iya. nanti mohon doanya nanti kalau saya ke Surabaya kita silaturahmi ya, Ce, ya. Oke, monggo saya Nah, tunggu. ya, insya Allah ya, Ce, ya. Nah, sekarang sebelum Iya. saya tutup, saya izin nih buat Cileni nih, mungkin ada nggak pesan buat saudara-saudara kita yang Muslim, juga mungkin buat saudara-saudara yang belum Muslim gitu, Ce. Silakan, Ce. Ya saya sebagai orang yang, baru muslim ya, saya bersyukur kalau masih diizinkan mengenal iman Islam walaupun di usia yang tidak muda. Jadi setelah saya memahami, saya juga terus belajar, eee, kitab suci ya, Al-Qur'an, dan saya juga berpesan supaya bagi para muslim yang sudah bisa membaca Al-Qur'an, mungkin sudah hafal, tetap artinya juga harus dipahami supaya bisa diterapkan. Karena banyak orang yang dulu akhirnya juga, eee, Wah, sinyalnya jelek. itu yang sempat terjadi, ada teman katanya udah khatam Al-Qur'an, tapi akhirnya juga bisa berbalik gitu loh. Jadi pesan saya, ayo kita pelajari kitab suci, karena kita bukan orang dari Arab ya kita harus tahu artinya dan tetap, mengikuti kajian dari ustadz-ustadz yang, memberikan pemahaman yang tepat gitu. Itu Ya, Kak Jako. buat yang belum Muslim, Bos, Ce, mungkin kalau ada pesan. Bagi yang belum muslim ya, saya hanya bisa menyampaikan bahwa, eee, Anda jangan menutup diri untuk melihat kesempatan-kesempatan yang ada, paling tidak cobalah terbuka untuk, mempelajari kebenaran yang ada di dalam Al-Qur'an. Dan Hmm, juga kalau Anda mau menyelidiki juga kebenaran yang di dalam Bible dari bahasa aslinya, supaya semuanya bisa tersingkap. Kalau masalah iman, masalah, hidayah itu memang, semua adalah istilahnya kalau kita dulu kedaulatan Tuhan ya, di sini pun juga hanya Allah yang bisa memberikan hidayah itu. Ya tugas ya, saya ya tetap hanya berbagi, kebenaran ini tanpa berniat untuk memaksa, gitu ya. loh. Sekarang berbagi yang benar ya, Ce, ya, bukan yang baik ya, Ce, ya. Iya, Alhamdulillah ya, kita sudah mendengarkan kisah dari Cileni tadi, ya. Banyak mungkin hal yang bisa kita petik ya, atau kita bisa renungkan. Begitu juga tadi pesan dari Cileni, baik buat yang Muslim maupun yang belum Muslim ya. Nah, alhamdulillah kita sudah kurang lebih 1 jam nih, Ce. Saya izin ya, Ce, ya, iya, saya sudahi ya, Ce, ya. iya, Nanti insya terima Allah kita kasih. bisa bertemu, silaturahmi, insya Allah kita bisa ngonten lagi ya, Ce, ya. Iya, Ya, saya doakan semoga Cileni istiqomah ya, tetap ikuti amin, apa namanya, sunnah Rasul, apa yang sudah diperintahkan, disyariatkan, itu aja yang kita jalankan. Ya, ya, iya, istilahnya apa yang sudah kita terima sampai dengan saat ini, apapun keadaannya, kita tetap harus mengucap syukur ya, Ce, ya. Insya Allah nanti amin, Allah pasti akan bukakan jalan sesuai dengan apa namanya, ikhtiar kita gitu, Ce. Ya. iya, Baik kalau begitu, salam, Ce, buat keluarga ya. Mudah-mudahan semuanya dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya izin sebelum saya tutup perbincangan kita, saya ingin menyampaikan pesan ya, Ce, ya. Buat para pemirsa juga yang mengikuti acara kami, yang ingin mendukung perjuangan dakwah kami, ataupun yang ingin menyalurkan zakat sedekah infaknya, atau juga yang ingin berpartisipasi dalam, pembebasan tanah ya di daerah Wonosalam, Jombang, Jawa Timur seluas 6 hektar dengan harga Rp250.000 per meter persegi. Silakan kirimkan ke Bank Syariah Indonesia atau BSI dengan nomor rekening 111889988
dan bukti transfer bisa dikonfirmasikan ke nomor handphone 0812 3280 2080. Semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau begitu terima kasih banyak ya C. Leni ya. Mudah-mudahan kita nanti Sama-sama, bisa Tom. ya, mudah-mudahan kita nanti bisa ketemu lagi ya C ya. Amin, insya Allah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh C. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.